harus dimulai dari dan oleh komunitas. Isi pendidikan adat harus ditentukan oleh komunitas masyarakat adat. Ibarat luar dan pembakaran dalam kehidupan dan budaya masyarakat adat setempat. Mulai dalam bahasa ibu setempat. Memang awalnya kami bergerak anak-anak setelah belajar siang, sorenya di jam 3 kita jemput dari kampung ke kampung menuju ke sekolah adat untuk mereka belajar adat. Jadi ketika kami keliling dengan perahu, tidak ada anak-anak yang ikut belajar. Kami terus berpikir bagaimana caranya. Lalu kami melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melalui MOU, dan keluarlah peraturan Bupati nomor 21 tahun 2021 tentang penerapan pembelajaran kurikulum muatan lokal melalui pendidikan adat. Kalau untuk pendidikan adat kita tergantung sesuai kebutuhan anak-anak di sana. Kalau musim ladang kita belajar di ladang. Kalau musimnya menunggu panen kita belajarnya di pondok jaga burung, kami bilangnya lekong. Saya tidak memaksa mereka untuk mengikuti saya, tapi saya mengikuti mereka. Kalau saya berdatang, saya bertanya, kita mau belajar di mana? Kalau mereka bilang kita belajar di sungai, kita belajar di sungai. Kalau mereka bilang kita belajar di hutan, kita belajar di hutan. Kalau mereka bilang, kakak kita belajar ini yuk, pergi nangkap ikan, kita nangkap ikan. Jadi kami berpikir begini, semua orang itu adalah guru dan alam raya adalah sekolah. Jadi tempat belajar kami ada di hutan-hutan, sungai, situs-situs, dan cara belajar kami juga berbeda. Kami banyak menulis, selain menulis kami belajar ritual, kunjungi situs, kemudian menggali nilai-nilai dari situs yang ada di tempat itu. Kalau di tempat saya, dan kata Kak Sri itu sesuai kebutuhan Kak, sesuai kebutuhan di tempat kita. Kalau saya melihatnya memang saya lebih ke mengimbangi pengetahuan modern dan tradisional juga kayak gitu. Dan anak-anak sebenarnya tanpa saya mengajak mereka, mereka di rumah juga melakukan pendidikan adat. Mereka tidak tuliskan dalam sebuah buku yang bagus, lalu di kemudian hari orang bisa baca. Oleh karena itu, saya harus melembagakan pendidikan adat ini supaya dia akan tertulis rapi, tinggal turun-temurun bisa baca dari situ dan tahu saya siapa. Dan saya juga sama, sekolah adat kita itu kan dirikan yayasan Arus Kualan, di mana pendidikan adat itu ada di situ, dan itu juga telah pendidikan Kemenkumham. Dan memang kalau bagi saya itu yang perlu, tapi bagi teman-teman juga sama kayak abang bilang tadi, ada juga yang tidak perlu, tidak ada, itu juga kita jalan, dan itu menurut saya harus dikembalikan kepada teman-teman masing-masing. Itu saya sudah melakukan sosialisasi untuk menerapkan pendidikan adat, karena sekarang IKN sudah dekat di Kalimantan Utara, IKN ada di Kalimantan Timur. Jadi harapan kedepannya sekolah adat adalah tetap menjaga wilayah adat, karena siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang. Kita mau menempel pada pendidikan formal maupun yang digagas oleh komunitas, saya kira 15 prinsip pendidikan ini harus menjadi dasar dari berdirinya sekolah adat. Ciptakan lebih banyak orang-orang gila yang memang ingin menjaga dan mengawal. Kita sudah tadi punya Pak Moni, tadi di Goa saya sudah juga tahu ada beberapa orang ya. Sama Buai ada Wisa dari Ketapang, ada siapa tadi ya, dan itu orang-orang itu yang harus menjaga, dan jangan hanya menjaga, suatu saat kalian akan tua, kalian harus punya kader. Teman-teman, 10 tahun BPAN berdiri, pasti sudah banyak sekali sebenarnya PR-PR untuk generasi sekarang. Jangan pulang kampung, pendidikan adat ini sudah
sejak awal pembentukan BPM itu menjadi salah satu obor yang harus selalu menyala bagi pemuda adat dan semangatnya harus selalu jalan. Saya dulu di sekolah adat selama 2 tahun. Sama di sana juga kami memiliki satu visi, yaitu bagaimana ada transfer pengetahuan. Dan transfer pengetahuan ini sebenarnya menjadi ruh dari gerakan pulang kampung. Jadi bagaimana gerakan pulang kampung ini bukan hanya soal teman-teman yang di kota pulang ke kampung, tetapi bagaimana juga orang-orang yang misalnya tidak sempat pulang kampung juga bisa mensupport kegiatan ini.